karena itu Kiai Ibrahim itu sebenarnya lalu cuma sebagai ulama saja, tapi kemudian ketika sudah Kiai Dahlan mulai sakit-sakitan lalu digandeng lah, dijadikan apa untuk menggantikan menjadi badalnya, menjadi kalau Kiai Dahlan berhalangan. Itu tadi Kiai Dahlan meninggal tahun 23 ya? Ya, 23 Februari tahun 23. Ya. Jadi ini bulan Februari, beberapa bulan lagi itu Kiai Dahlan, peringatan meninggalnya Kiai Dahlan tanggal 23. 23 ya. Nah, tahun 23. Ini tanggal 10 ini sekarang. 10 Ya, atau ya. 9 ini? 10. Ya 13 hari 10 lagi. Oh ya. Kalau mau haul. Peringatan. Nah, ketika meninggal itu sudah terpilih belum itu Kiai Ibrahim itu? Ketika Kiai Dahlan meninggal? Ya. Oh begini, jadi ketika Kiai Dahlan meninggal itu Kiai Ibrahim belum terpilih, tapi sudah ada wasiat ya ibaratnya. Sudah jadi semacam pejabat lah gitu ya. Nah, kemudian setelah Kongres yang ke-23 itu lalu dikokohkan, dipilih. Terus masa berapa lama itu kevakuman itu? Tidak ada kevakuman. Nggak ada ya? Tidak ada, karena begitu Kiai Dahlan meninggal itu Kiai Ibrahim sudah dilibatkan, sudah ikut, sudah ikut. Nah, kemudian setelah Kiai Dahlan meninggal, kemudian pada Kongres ke-23 Kiai Ibrahim dipilih. Sebagai pembanding mungkin ya. Kala itu model kongresnya dalam hal bermusyawarah memilih pemimpin itu bagaimana ya? Mungkin lalu seperti suara terbanyak, suara mufakat itu. Karena dulu belum ada aturan yang dipilih harus berapa orang seperti sekarang. Seperti 50% plus satu gitu misalnya gitu ya. Korum mengenai yang hadir mengenai korum, ada ya. Jadi kehadiran pengurus-pengurus lama di situ yang penting, kemudian ada kesepakatan bersama gitu, dan masing-masing juga menyadari akan kelebihan Kiai Ibrahim terutama itu, terutama di bidang keagamaannya ya. Oke. Karena memang cerdas keturunan Kiai Fadil itu. Cerdas dan kaya gitu loh. Jadi apa yang bisa diambil pelajaran dalam hal kongres seperti model Muhammadiyah kala itu ya? Ya, di situ pelajarannya apa? Semua menghormati kepemimpinan orang yang dicalonkan itu, menghormati dan tidak ada kemudian protes ingin enggak, mereka mau. Karena waktu itu para aktivisnya juga jumlahnya belum banyak ya. Belum banyak sehingga seseorang yang dicalonkan sudah banyak dikenal. Masih di sekitar Jogja dan sekitarnya belum banyak itu. Nanti kongres paling di luar Jawa itu kan kalau enggak keliru itu tahun 25 itu Kiai Ibrahim di Sumatera Barat. Dan itu orang Sumatera Barat waktu itu kagum semua. Kagumnya begini, kok ada orang Jawa ketika pidato pakai bahasa Arab, dalilnya nerocos, itu orang pada heran kok orang Jawa kok bisa gitu. Tapi kemudian memang menjadi pembicaraan di kalangan ulama-ulama Sumatera Barat tentang kehebatan Kiai Ibrahim yang pidato pakai bahasa Arab. Karena dia kan pernah lebih dari 10 tahun di Mekah. Kalau tidak bisa di Mekah berpuluh tahun tidak bisa, itu ya onta yang tidak bisa bahasa Arab. Di antara pengurus lama itu ada yang juga sudah pernah ke Mekah, belajar ke Mekah. Kalau yang belajar ke Mekah setahu saya tidak ada. Belajarnya ya di sekitar Jogja, kemudian di pesantren Termas, di pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Misalnya
yang ilmu agamanya di antara orang yang dekat Kiai Dahlan itu kan satu Kiai Mokhtar, lalu dua Kiai Hisam. Oh. Nah itu belajarnya di Wonokromo, kemudian di Termas, kemudian di Jawa Timur, kemudian di pondok pesantren di Jawa Tengah dan sebagainya. Nggak ada yang ke Mekah ya? Nggak ada yang ke Mekah. Oh, itulah mungkin yang menyebabkan para pengurus lama itu sangat hormat ya pada Kiai Ibrahim. Ya. Mengakui kekurangan mereka katakanlah dibanding dengan Kiai Ibrahim. Mengakui kelebihan Kiai Ibrahim. Luar biasa ya. Ya, ada pertanyaan dari audiens? Saat itu Pak, saat transisi dari Kiai Ahmad Dahlan ke Kiai Ibrahim, Muhammadiyah itu sudah ada di mana aja Pak? Atau hanya masih di sekitar Jawa? Oh, sudah masih di Jawa, masih di Jogja dan sekitarnya. Ya, yang paling jauh itu ada di Kepanjen, kemudian di Ponorogo, kemudian di Cianjur, kemudian di Purwokerto dan sebagainya. Kalongan. Nah itu di Padang itu katanya juga cikal bakal Muhammadiyah itu gimana itu? Itu tahun 25. Oh. Setelah pimpinan Kiai Ibrahim. Oh, setelah Kiai Ibrahim. Ya kan Kiai Ibrahim tahun 23 toh. Nah, itu 2 tahun kemudian ada kongres di luar Jawa itu di Padang. Padang. Oh, kongres di luar Jawa pertama itu di Padang. Oh, itu yang dapat sambutan hebat luar biasa. Kenapa pilihannya ke Padang ya waktu itu ya? Nah, kurang tahu, mungkin pada waktu itu kan begini. Yang namanya ayahnya Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah itu kan dekat dengan Kiai Dahlan. Oh. Dulu pernah diskusi, ya, kemudian menantunya itu Kiai Buya Air Sultan Mansur itu juga dulu di Pekalongan, kemudian ke Jogja, kemudian belajar. Kemudian Buya Hamka itu tahun bahasanya 30 berapa itu Buya Hamka itu juga sudah tertarik dengan Muhammadiyah. Jadi karena pengaruh dari ayahnya Hamka itu kemudian Muhammadiyah itu banyak diterima di Sumatera Barat. Gitu ya. Nah ini sekarang kalau peninggal Kiai Dahlan, karena Kiai Dahlan itu kan dikenal sebagai tokoh yang pionir lah di berbagai gerakan, yang khususnya gerakan pendidikan, sosial, keagamaan itu. Nah banyaklah di antara kita ini orang-orang pengikutnya itu kadang-kadang sering mengkultuskan beliau ya, dengan kemudian menempel gambar foto Kiai Dahlan gitu, gimana itu Pak? Ya, kalau Kiai Dahlan sendiri tidak mau dikultuskan.